sejarawan, antropolog, dan filsuf tengah dipusingkan tentang dunia saat ini. Beritanya panas mulu dan gak jauh dari ketimpangan sosial, invasi suatu negara ke negara lain, wabah penyakit yang membunuh jutaan orang, sampai kerusakan iklim yang bikin bumi kita makin gerah. Pasifik yang luas, tersembunyi sebuah titik terisolasi, Pulau Paskah. Rumah bagi hampir 1.000 patung batu misterius atau moai yang menjadi simbol kejayaan dan kehancuran. Selama berpuluh-puluh tahun, kisah pulau ini menjadi gambaran prediksi kehancuran dunia. Sebuah peringatan tragis tentang nasib yang menanti seluruh peradaban kita. Mungkin bukan hari ini, tetapi besok. Dalam buku klasiknya, Collapse, ahli geografi Jared Diamond mempopulerkan narasi yang paling banyak didengar. Menurut Diamond, penduduk asli Rapa Nui di Pulau Paskah telah menghancurkan diri mereka sendiri. Inti dari tesis Diamond adalah Rapa Nui didorong oleh keserakahan dan kompetisi antar suku untuk membangun moai sebanyak dan sebesar mungkin, membuat mereka menebang semua pohon palem untuk mengangkut patung. Akibatnya, ekosistem hancur total, memicu kelaparan massal, perang saudara brutal, dan patung-patung pun ditumbangkan. Diamond melihat Pulau Paskah sebagai metafora untuk bumi, sebuah kapal yang terisolasi yang sedang kita tenggelamkan sendiri. Puncaknya terjadi pertempuran besar sekitar tahun 1680 antara suku telinga panjang dan suku telinga pendek. Lebih buruk lagi, mereka kemudian memuaskan rasa lapar menjadi kanibal, memakan daging saudara mereka sendiri akibat kelaparan yang disebabkan kerusakan ekosistem dan lahan pertanian. Namun, apakah kisah suram ini benar-benar terjadi? Penulis dan sejarawan Rutger Bregman dalam bukunya Humankind berpendapat sebaliknya. Menurutnya, narasi keruntuhan ini adalah mitos modern yang didorong oleh pandangan sinis kita terhadap sifat manusia. Bregman menunjukkan bahwa patung-patung moai bukanlah bukti kegilaan yang menghancurkan, melainkan bukti kolaborasi yang luar biasa dan keterampilan teknik yang tinggi. Masyarakat yang baru saja saling membunuh itu tidak mungkin memiliki organisasi sosial untuk memindahkan patung raksasa. Ketika penjelajah Belanda Jacob Roggeveen tiba pada tahun 1722, ia mendeskripsikan penduduk Rapa Nui sebagai orang-orang yang ramah, bertubuh berotot, dan sehat. Sebuah fakta yang membantah klaim Diamond tentang kelaparan dan kanibalisme yang meluas. Lalu, jika bukan karena keserakahan manusia, mengapa hutan palem raksasa menghilang? Bregman mengacu pada bukti ilmiah yang menunjuk pada pelaku lain yang datang bersama para pemukim Polinesia, yaitu tikus Polinesia. Tikus-tikus ini memakan biji-biji dari pohon palem sebelum sempat bertunas. Kerusakan ini terjadi secara perlahan, bukan akibat ekoside yang disengaja. Penduduk Rapa Nui adalah korban dari masalah ekologi tak terduga yang mereka hadapi. Tetapi yang penting,
penting, alih-alih hancur, mereka beradaptasi. Beralih dari makanan berbasis darat ke perikanan yang intensif. Peradaban mereka tidak runtuh sebelum kontak dengan dunia luar. Kejatuhan populasi Rapa Nui yang sesungguhnya datang setelah kontak dengan Eropa. Dimulai pada tahun 1860-an, orang Eropa datang bukan untuk berdagang, tetapi justru memperdagangkan penduduk Pulau Paskah sebagai budak. Pedagang budak Peru menculik ribuan penduduk Rapa Nui. Kemudian, penyakit yang dibawa oleh Eropa seperti cacar menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, populasi menyusut drastis hingga hanya tersisa sekitar 100 penduduk. Inilah kehancuran sejati. Dan pelakunya bukanlah manusia yang egois, melainkan penyakit dan perbudakan dari dunia luar. Bahkan, kisah tentang bagaimana mulai dipindahkan kini memiliki jawaban yang lebih menakjubkan dan ilmiah. Studi ilmiah modern membenarkan legenda kuno mereka. Patung Moai dirancang agar bisa berjalan sendiri dengan alas yang lebar dan didorong menggunakan tali. Sekelompok kecil orang bisa menggoyangkannya secara zigzag sejauh bermil-mil. Penemuan ini membuktikan orang Rapa Nui bukanlah peradaban yang menghancurkan diri karena keserakahan, melainkan insinyur kuno yang jenius yang menggunakan kecerdikannya, bukan hanya kekuatan brutal. Sampai bertemu di video selanjutnya, biar makin tahu bareng Alternativa Project.